Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdi Ibrahim, NIM 2110422012 dari kelas KBI akan menjelaskan tentang sistem digestivus dalam rangka melengkapi tugas TSP Biodas. Jadi sistem digestivus atau sistem pencernaan itu ada dua, yaitunya yang pertama itu adalah saluran pencernaan atau tractus digestivus dan kelenjar pencernaan atau glandula digestoria. Nah, yang pertama, saluran pencernaan itu secara keseluruhan ini ada mulut, ya, mulut. Nah, pada mulut ini ada mekanisme pencernaan secara kimiawi maupun mekanik. Kimiawi itu mengandung enzim petialin yang mengubah polisakarida menjadi disakarida. Lalu secara mekanik itu dibantu dengan lidah dan juga gigi untuk menghaluskan makanan. Dan juga ada kelenjar air ludah. Baik, selanjutnya kita lanjut ke esofagus atau kerongkongan. Pada esofagus ini merupakan saluran yang menyambungkan antara mulut dengan lambung. Nah, pada esofagus ini juga terjadi pencernaan secara mekanik, yaitunya dengan gerakan peristaltik atau gerakan memijit dan mendorong makanan. Nah, saluran selanjutnya itunya lambung. Nah, pada lambung itu terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitunya lewat enzim yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, ini lambung, ya. Dan juga terjadi di sini pencernaan secara mekanik, yaitu gerakan-gerakan peristaltik. Nah, lalu saluran berikutnya yaitunya usus halus. Nah, usus halus ini, ya, usus halus. Nah, pada usus halus ini dia juga terjadi di sini penyerapan dan juga pencernaan lebih lanjut oleh enzim, beberapa enzim. Nah, makanan yang sudah diserap di usus halus itu akan disalurkan ke usus besar. Nah, pada usus besar ini ada usus besarnya itu ada yang ascendens, transversal, dan descendens. Nah, usus besar itu berfungsi dalam penyerapan air dan juga pembusukan oleh bakteri Escherichia coli di dalam usus besar ini. Nah, hasil dari pembusukan tersebut yang kita kenal dengan feses itu nantinya akan bermuara di rektum, ya, dikumpulkan di rektum dan akhirnya dikeluarkan di anus. Nah, jadi ini secara umum sistem digestivus. Nah, hasil dari pembusukan tersebut yang kita kenal dengan feses itu nantinya akan bermuara di rektum, ya, dikumpulkan di rektum dan akhirnya dikeluarkan di anus. Nah, jadi ini secara umum sistem digestivus. Baiklah, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai sistem digestivus. Yang pertama dari mulut. Nah, ketika makanan masuk dari mulut, nah di mulut ini sudah dilengkapi dengan gigi, lalu kelenjar air ludah, lidah, dan juga di sini disekresikannya enzim petialin. Nah, gigi dan lidah itu akan mencerna makanan menjadi bolus. Jadi gumpalan makanan yang sudah lebih halus, dan itu karbohidrat atau polisakarida di sana itu akan diubah menjadi disakarida oleh enzim petialin di sini. Nah, setelah dari mulut nanti kan akan disalurkan ke kerongkongan atau esofagus. Nah, di sini juga terjadi gerakan peristaltik. Nah, bolus tadi yang sudah dicerna di mulut itu akan disalurkan ke lambung, yaitu saluran berikutnya. Nah, di lambung itu terjadi pencernaan secara kimiawi. Nah, itu ada beberapa enzim dan juga zat kimia yang berperan di dalam pencernaan kimiawi di lambung, yaitu cara mengingatnya itu perih. Perih itu singkatan dari pepsin, renin, dan HCl. Nah, pepsin itu adalah enzim yang mengubah protein menjadi pepton. Pepton ini adalah molekul 2 dari protein, jadi yang lebih sederhana dari protein. Lalu renin ini menggumpalkan protein susu menjadi kasein. Nah, lalu HCl ini, hasil itu dia bersifat membunuh mikroba. Nah, jadi kondisi bolus, ya, yang awalnya itu netral, nah masuk ke dalam lambung karena ada sel itu dia berubah menjadi asam. Nah, bolus tadi itu juga berubah menjadi kimus. Nah, tadi kan bolusnya sudah berubah menjadi kimus kan setelah dari lambung. Nah, dari lambung itu akan dilanjutkan ke usus halus. Nah, usus halus itu kan fungsinya di situ ada nanti penyerapan makanan di usus halus ini. Nah,
di usus halus itu juga terjadi juga pencernaan lebih lanjut itu oleh enzim. Nah, enzim ini itu disekresikan oleh pankreas, yang mana ada saluran pankreas itu nanti dia bermuara di usus halus ini. Nah, enzim apa sajakah itu? Namanya, cara mengingatnya itu adalah tali, ya, enzim tali, tripsin, amilase, dan lipase. Nah, jadi dia di awalnya itu disekresikan di pankreas, tapi bermuara nanti di usus halus, ya, digunakan di usus halus. Nah, enzim tripsin ini mengubah molekul 2 dari protein tadi menjadi tunggal, yaitu asam amino, ya, tripsin. Nah, amilase itu mengubah disakarida menjadi monosakarida. Nah, selanjutnya ada enzim lipase. Ya, enzim lipase ini memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, tadi kan kimus dari lambung. Nah, sifatnya itu asam. Setelah masuk di usus halus, dia itu berubah menjadi basa sifatnya. Nah, karena sifatnya basa, dia juga berubah gitu karena sudah bercampur dengan segala zat kimia dan enzim dari usus halus itu berubah nama menjadi kile. Nah, kile ini makanan yang ada di dalam usus halus ini juga dicerna dengan bantuan dari hati. Ya, hati itu mengsekresikan getah empedu. Nah, jadi hati ini termasuk glandula digestoria atau kelenjar pencernaan. Nah, jadi dia mengsekresikan getah empedu. Nah, getah empedu ini juga berfungsi dalam mengemulsikan lemak. Nah, jadi sebagian dari kile itu diserap oleh usus halus dan sebagiannya itu disalurkan ke usus besar. Nah, lalu sisa kile yang masuk ke dalam usus besar ini itu diserap airnya, ya, ada penyerapan air. Nah, sehingga memadatlah nanti si kile ini menjadi feses, yang kita kenal menjadi feses. Nah, di situ juga terjadi pembusukan oleh bakteri Escherichia coli dan juga pembentukan vitamin K oleh bakteri Escherichia coli itu. Dan di sini juga terdapat hormon antidiuretik atau ADH, ya, yang mengontrol penyerapan air. Nah, begitulah sistem digestivus. Jadi kesimpulannya itu ada saluran. Saluran yang secara umum itu dimulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan yang kedua yaitu glandula digestoria atau kelenjar pencernaan itu ada dua, yaitu hati dan pankreas. Sekian dari Kak Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.